Perkenalkan, nama saya Tedian Nungrekido, NIM 2012073 dari Prodi TIE 1. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau ExamScript 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan sintaks-sintaks yang berlaku dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, teman-teman dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ExamScript 6 atau sering disingkat S6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 dikenal dengan ECMAScript 5. Proses standarisasi tersebut bahasa JavaScript dilakukan oleh ESMA Internasional. Dalam ECMAScript 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa menambah fitur-fitur baru seperti dukungan parameter operasional di dalam fungsi, interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewaris kelas, dan lain-lain. Seluruh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar ECMAScript 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal red. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js. Misalkan hello.js, server.js, run.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, teman-teman dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Teman-teman juga dapat menggunakan aplikasi IDE, Integrate Developer Environment. Untuk JavaScript misalkan Atom, Visual Studio Code, Breakcast, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tulis kode berikut. Hello, motherfucker. Baik, kita buat file baru. Filenya diberi nama hello.js. Ketik console log, kemudian Ctrl S untuk pemberian nama file ini sesuai dengan yang teman-teman inginkan, misalnya hello.js. Untuk menjalankan program ini, kita jalankan terminal sebagai berikut. Node.js passive file, baik perintah dan blok kode program, pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program diisi sertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya. Sebagai berikut, kita bisa hilangkan tanda titik koma, kita simpan, kemudian coba kita jalankan
ketik, tekan enter, dia tetap jadi seperti ini. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya sebagai berikut. Kita tambahkan console log, selamat datang di Yulunda Kupang. Pada bagian akhir tidak perlu tanda titik koma, kita Ctrl S kemudian coba kita ketik Node.js hello. Enter, jadi akan muncul hello world dan selamat datang di Istiqam Yulunda Kupang. Pada kode layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dan perintah kedua. Dalam JavaScript blok, program dibuat menggunakan tanda kurung kurawa blok program itu sendiri. Adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh, kita ketik var di mana perintah ini var bernilai A bernilai 2. Jika A bernilai 2, maka dia atas kita jadikan komentar dulu agar tidak terbaca. Klik garis miring 2 kali untuk mengaktifkan dia atau menjadikan dia sebagai komentar. Kita Ctrl S dan coba jalankan di terminal, ketik Node.js, Node hello.js. Enter, maka akan muncul seperti ini. Pada kode di layar, perintah 1 dan 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapit oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawa. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, blok perintah tersebut akan diabaikan. Contoh, misalkan isi nilai A sama dengan 9, Ctrl S, saat dijalankan maka dia tidak menampilkan apa-apa. Kalau diganti lagi menjadi 2, Ctrl S, maka akan terbaca. Selanjutnya, kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan dalam interpreter. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan tanda double, slash, dan slash. Bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar. Kalau kita menggunakan tanda kita hapus ini, maka perintah ini akan dieksekusi. Tetapi kalau ditambahkan komentar di depan script ini dengan garis miring 2 kali, maka menjadi komentar. Komentar lebih dari satu baris, kita gunakan tanda slip, jadi bintang dan akhir dengan bintang slip. Misalkan di bagian sini, ini untuk komentar lebih dari satu baris. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu, misalnya sebagai berikut. Kalau ditulis di atas, kita berarti gunakan garis miring 1 kali. Contoh,
Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenalan yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan aplikasi. Data tersebut selanjutnya tampak di memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat dengan menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung tergantung dan nilai yang diisi ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang di dalam fungsi. Bentuk umum pengguna kata kunci var adalah sebagai berikut. Contoh, pada kode di atas kita mendeklarasikan variabel dengan nama A melalui cara ini. Pada kode di atas kita mendeklarasikan variabel dengan nama A melalui cara ini. Variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah itu, deklarasikan kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan instalisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel. Pada saat variabel tersebut dideklarasikan, berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat file baru dengan nama var.js, kemudian ketik script berikut. Selanjutnya, kita akan memanggil variabel di luar fungsi. Ketik pada kode di atas kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi.
sedangkan variabel lokal var hanya akan dikenal dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh lain menggunakan variabel. Kita buka file baru dengan nama var1.js, setelah itu kita instalisasi variabelnya. Pada script di layar kita menginisialisasi variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C adalah hasil penjumlahan dari variabel A sama dengan variabel B. Jadi nilai C sekarang berjumlah 300. Selanjutnya kita tampilkan di layar di mana nilai variabel A plus digabungkan dengan string tambah variabel B digabung dengan string sama dengan menghasilkan value dari variabel C, sehingga saat dijalankan output sebagai berikut. Ketik node var, maka hasilnya 300. Selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED. Merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ECMAScript 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel luka di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisannya LED, nama variabel LED, nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya. Dan di akhir dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED, seperti LED nama variabel sama dengan nilai awal. LED variabel sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya. Di akhir dengan tanda titik koma. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan LED, perhatikan kode berikut ini. Kita buat sebuah nama file baru dengan nama file var.js, kemudian kita ketik kode berikut. Simpan dan coba jalankan, maka akan muncul seperti ini. Perhatikan script di layar. Pada blok pengulangan di atas, variabel i dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Bagian ini kata kunci var masih membolehkan variabel i untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika teman-teman tidak menginginkan hal seperti ini, maka teman-teman dapat menggantikan kata kunci var
di atas dengan kata kunci LED. Ini menghasilkan 3. Bagaimana kalau diganti dengan kata kunci LED? Kita simpan dan coba jalankan lagi, maka dia hanya bisa menampilkan nilai I sama dengan 0.20, nilai I.21, nilai I.22. Sementara untuk terakhir nilai I yang akan di luar blok perulangan tidak akan menampilkan, sehingga muncul pesan error seperti variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok pengulangan. Selanjutnya kita akan membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuat variabel tanpa kata kunci var maupun LED. Kita hanya mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh A sama dengan 100, 2B sama variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Simpan dan coba jalankan sehingga seperti ini. Meskipun bisa dilakukan, tetapi membuat variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript runtime tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikut kita mempelajari konstanta dalam JavaScript. Konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Begitupun penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const, nama konstanta sama dengan nilai contoh const, P sama dengan, diakhiri tanda titik koma. Perbedaan dengan variabel nilai konstanta tidak dapat diubah sama seperti LED. Kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut.
Pasal di mana? Bukannya ada pilih kan? Gua pun. Ayo. Rambutan dulu semua habis. Yang ini semua habis. Yang ini sih. Ini habis tuh bikin harus berikut. Ya tunggu. Di sini mau lunch. Tunggu ini. Besok batas pun. Oh wes. Jam 12 kok. Siang. Kayaknya bilang jam 12. Dan di jam bilang. Tunggu ini. Lu buat yang kedua, yang keempat atau? Simpan dan coba jalankan, hasilnya seperti ini. Di sini kita deklarasikan konstanta pi 3,14 sekitar radius 5,50 luas, dan kelilingnya kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling untuk menghitung luas lingkaran. Luas sama dengan pi, radius atau menghitung kelilingnya. Keliling sama dengan 2, pi radius. Membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js kita dapat melakukan pekerjaan ini menggunakan modul readline scenes. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Kita ketik npm beri nama, kita ketik npm readline scenes, dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat sebuah file baru, beri nama readline.js, kemudian kita ketik script.
Seperti ini, berikut ini adalah contoh lain penggunaan modul redline SNIS. Tutup dulu, buat file baru dengan nama redline1.js, kemudian ketik scriptnya sebagai berikut. Coba dijalankan, masukkan nilai A, 2, dan B3 menggunakan modul redline selalu bertipe string. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul redline selalu bertipe string. Jika teman-teman membutuhkan data bilangan, maka data dapat direkonversi secara manual menggunakan fungsi parseInt atau parseValue. Perhatikan script berikut ini, kita tutup dulu. Ini terminal baru, buat nama file redline2.js, kita ketik scriptnya. Coba kita jalankan, masukkan bilangan bulat 1, 2, 3, enter, masukkan bilangan real 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter, hasilnya seperti ini.
like video saya. Sekian, terima kasih.